Halo, my lovely dear, apa kabar? Balik lagi sama Kuratih di sini kembali untuk berbagi pesan general. Oke, take it easy. Ini hanya prediksi. Buat kamu yang berminat untuk konsultasi personal tarot reading, bisa hubungi my Instagram. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke, sistem aku lebih kepada konsultasi my lovely dear. Oke, di video kali ini mungkin kamu sering bertanya-tanya, kenapa sih dia masih kontak kamu? Kenapa sih dia masih kejar-kejar kamu? Kenapa sih dia belum bisa move on dari kamu? Nah, kita akan kupas tuntas, oke? Apa alasan yang sebenarnya, oke, yang uh, membuatnya tidak bisa benar-benar move on dari kamu. Oke, kenapa? Mengapa? Kenapa dia nggak bisa move on dari kamu? Even mungkin waktu sudah berlalu lama, kamu udah putus sama dia, atau mungkin udah bener-bener udah nggak ada komunikasi, tapi kenapa dia masih ngejar kamu? Kenapa dia masih berusaha dapetin kamu? Atau mungkin kamu mendengar pengakuan darinya kalau dia masih belum bisa move on. Nah, kita akan lihat, oke? Okay? So, tarik nafas, buang nafas, just enjoy the reading. Oke, okay, so let's get started. Oke, okay, ketok-ketok dulu kartunya. Oke, okay. Bentar. Oke, okay, kita putar musiknya dulu. Oke, okay, aku udah ada kok. Oke. Okay. So, let's see. Apa yang membuatnya benar-benar tidak bisa move on dari kamu? Ada apa? Apa yang spesial dari kamu? What's going on? Ada apa? Oke, The Magician. Oke, something about communication. Oke, jadi yang pertama kalau aku bilang di sini, it looks like mungkin kamu ada pertemuan internet, online, sosial media, atau mungkin kalian menghabiskan momen-momen dulu sering berbicara lewat online, internet, sosial media, mungkin chat, call, video call di sini. Oke, let's see. Oke. So yang pertama di sini terlihat, kalau dari kartu The Magician mungkin dia masih stalking kamu. Oke, jadi semakin dia stalking kamu, mungkin kamu masih berteman di sosial media, atau mungkin dia masih memantau dengan real account atau mungkin fake account ya. Jadi semakin dia mantau kamu, semakin dia lihat kamu di sini, mungkin apalagi mungkin kamu makin glow up, kamu makin bersinar, kamu makin apa ya di situ, semakin sulit untuk dia melepaskan ya, karena memang hatinya dia belum bener-bener putus dari kamu. Oke, jadi especially juga aku dapat The Magician ini terhubung dengan angka 1. So kalau aku terjemahkannya, aku dapat kata-kata the one di sini. Jadi mungkin dulu dia merasa bahwa kamu adalah the one. Mungkin dia merasa kamu adalah jodohnya dulu. Oke, jadi itu pikiran yang selalu menghantui dia, haunted them. Jadi pikiran the one, perasaan merasa kamu adalah yang terbaik dulu, perasaan kamu yang akan, mungkin kamu dan dia dulu pernah merencanakan pertunangan, atau even kamu sudah bertunangan, and then mungkin akan menikah, atau mungkin perencanaan kepernikahan, ya dia merasa kamu adalah the one itu, atau mungkin even kamu sudah menikah sama dia terus kemudian bercerai, berpisah atau apapun. Jadi yang pertama adalah karena dia masih stalking kamu, semakin dia memantau kamu, semakin dia melihat kamu, semakin dia tahu soal kamu, hatinya belum benar-benar bisa lepas dari kamu. Kemudian yang kedua, dia merasa adalah kamu the one di sana. Kamu adalah sosok yang dia merasa kamu adalah jodohnya, dia merasa kamu dari mindset itu dia nggak bisa rubah. Jadi itu masih menghantui dia sampai detik ini atau mungkin sampai kapanpun. Sekalipun dia sudah mencoba untuk membuka pikirannya tentang orang baru atau mungkin membuka hatinya tentang orang baru, karena masih ada kamu di hatinya, masih ada kamu di pikirannya, mindset itu selalu terhubung dengan kamu, bahkan dia masih stalking kamu. Like everything about you di situ. Atau mungkin karena aku dapat kata-kata angka 1 The Magician, mungkin it's about first. Jadi mungkin kamu adalah first love-nya dia, kamu adalah cinta pertamanya dia. Ada banyak momen-momen pertama yang dia pernah lakukan dengan kamu, kenangan itu masih membekas, memorinya terlalu kuat di situ. Jadi
nggak bisa lupa. Even some kind of about first kiss. I don't know, aku dapat kayak ciuman pertama. Maybe itu sama kamu, it's something like that. So, itu yang nggak bisa dia lupakan. Ada momen pertama, oke? Okay? Dari kartu The Magician. So, that's why mungkin dia masih memantau, memanifestasikan kamu lagi di sini. There's something about you. Dan dia merasa kamu adalah the one itu. Oke, okay? Aku keinget lagunya Katy Perry, The One That Got Away. Oke, okay? The One That Got Away. Oke, okay? Mungkin kalian bisa putar. Aku cuma lupa ya, The One That Got Away. Oke, okay, seseorang mungkin Gemini Virgo di sini. Oke, okay, Aquarius Senet. Oke, okay, let's see lagi. Oops, oke, okay, too much. too much. Oke, okay. Satu aja. Oke, kita ambil ini. Oke, aku dapat di Eight of Swords. Oh, yes. Kemudian selanjutnya, oke, alasan kenapa dia tidak bisa melupakan kamu. Oke. Jadi kalau aku bilang, memang ada kenangan yang terlalu kuat. Ya, pikirannya tak bisa jauh dari kamu. Dia tak bisa melepaskan bayang-bayang itu selalu menghantui dia. Jadi kenangan yang terlalu kuat di sana. Di Eight of Swords ini seseorang terjebak dalam pikiran-pikiran mungkin bisa di masa lalu, dia stuck dengan kamu. Kenangan atau memori yang terlalu kuat yang pernah kalian lewati bersama, yang pernah kalian ciptakan bersama dulu, yang pernah kalian lalui bersama. Jadi mungkin hal-hal yang simple, sederhana, sepele, mungkin lagu favorit kalian, ya di situ. Mungkin tempat yang kalian sering datangi, restoran favorit kalian, tempat kalian pertama kali ngedate, tempat pertama kali kalian ketemu, oke, okay? Atau mungkin makanan favorit kalian di sana. Kayak kemudian the smell of your perfume, mungkin bau parfum kamu itu terus mengingatkan akan dia. Jadi mungkin pada saat dia ketemu orang dan dia memakai bau parfum yang mungkin sama atau similar, ya mirip-mirip lah, itu selalu mengingatkan kamu di situ. Atau mungkin ada momen-momen percakapan, conversation yang kamu pernah bersama dengan dia di situ. Dan itu memicu nostalgia yang dalam, dan itu dihapus. Karena setiap kali dia teringat itu, dia merasa kayak reminiscing, nostalgia. Ya, jadi kayak merasa hidup kembali, terasa seperti terulang, terasa seperti deja vu. Jadi ada ingatan yang terlalu kuat, especially mungkin seseorang inisial F, atau mungkin huruf F, kota F, atau mungkin kamu ada huruf F, atau ada huruf F dalam namanya, tapi kenangan yang terlalu kuat. Oke, okay? Dia tidak bisa melepaskan, dia tidak bisa melupakan. Ya, jadi semua hal tentang kamu. Oke, okay? Mungkin tempat-tempat yang kalian pernah traveling bersama, kunjungi bersama, atau mungkin momen-momen yang pernah kalian lewati. Mungkin di sini ada kayak deep talk, deep conversation, omongan yang percakapan-percakapan yang sering ya, atau mungkin even just simple, mungkin kamu dulu sering chattingan sama dia, video call, mungkin sleep call atau anything, itu kayak mengingatkan dia di situ. There's something di situ, oke? Okay? Oke, beberapa dari kalian mungkin ada pertemuan terhubung, mungkin kamu satu sekolah, satu universitas, satu kampus, satu kelas, anything, take what is next di sini, oke? Okay? Oke, let's see lagi. Gemini, Libra, Aquarius mungkin penting. Oke, ini kayaknya mau pop up. Oke, The Hermit. Oke, Oke, ada sisi kedewasaan dari dalam diri kamu. Jadi, karena aku dapat kartu The Hermit, aku dapat kata-kata tumbuh di sini. Jadi, mungkin kamu pernah memberikan kesan yang luar biasa. Kamu banyak mengajarkan dia hal-hal yang ngebuat dia kayak growth, ya, tumbuh. Dalam artian di sini, pada saat mungkin dia dulu terpuruk, pada saat mungkin dia jatuh, pada saat dia melewati masa-masa sulit, pada saat mungkin dia kehilangan orang-orang dia sayang, and then kamu selalu ada. Ya, jadi pada saat mungkin dia jatuh dalam karir, atau pada saat dia membangun karir dari awal, itu ada kamu di situ, kamu yang selalu support, kamu yang selalu memberikan dukungan yang luar biasa di situ. Jadi kamu hadir di masa penting di hidupnya. Oke, The Hermit di sini, dan itu yang dia rindukan ketika dia sendiri. Ya mungkin sekarang dia kayak menjadi lebih baik, atau dia merasa kayak kalau nggak ketemu kamu, aku nggak akan pernah sesukses ini misalnya. Kalau nggak ketemu kamu, aku nggak akan sebaik ini, aku nggak akan menjadi seperti yang sekarang. Jadi ketika kamu membantu proses mengenali dirinya dan menjadikan dia versi terbaik dirinya, itu momen yang paling dia ingat. Jadi ada perasaan hutang secara emosional di situ ya. Pada saat dia mungkin dia kehilangan, pada saat mungkin dia
terluka, pada saat mungkin even dia sakit, terus kamu yang ngerawat dia, kamu ada momen-momen di situ, dan kamu hadir di masa penting itu, that's why kamu membantu dia grow atau tumbuh, dia nggak bisa melupakan itu. Oke, okay? That's why mungkin itu sulit untuk melupakannya, oke, okay? Karena kamu ada di situ. Something juga huruf W, dear again, mungkin ada pertemuan internet, online, sosial media, atau mungkin di sana, like, mungkin kamu ketemu di dating apps, ya, atau mungkin memang kamu dan dia ada koneksi spiritual, oke, okay? Something about koneksi spiritual di sana. Jadi ada sisi di mana dia merasa bahwa mungkin ada koneksi yang terlalu dalam dengan kamu. Entah mungkin dia mengalami kebangkitan spiritual, atau dia mengalami koneksi yang dia nggak tahu kenapa itu bisa dengan kamu di sini. Oke, okay? Something about that. Jadi kalau aku bilang, yes, ada sisi itu semua tentang kamu. Again, some kind of stalking di sana, internet, online, sosial media. My lovely dear. Oke, okay, let's see lagi di sana. Oke, okay, beberapa dari dia mungkin masih single di sana karena tidak ada yang bisa seperti kamu. Oke, okay? Jadi bukan berarti kamu uh, sempurna ya, atau mungkin seperti terlalu perfect atau apa, bukan. Tapi ada chemistry yang dia tidak bisa rasakan ketika itu hanya sama kamu. Oke, okay? Jadi mungkin ada rasa kenyamanan, ada rasa dia bisa menjadi dirinya sendiri, ada perasaan dimengerti, ada kecocokan yang luar biasa. Mungkin kamu pada saat dealing sama dia, kalian menyukai hal yang sama, hobi yang sama, kalian nyambung. Oke, okay? Dia merasa dimengerti, dia merasa kayak apa ya? Belum ada yang mengerti dia seperti kamu mengerti dia. Belum ada yang memberikan rasa itu seperti kamu hadir dulu. Oke, okay? Tidak ada kenyamanan seperti itu dan chemistry seperti itu sama halnya seperti dengan kamu. Belum ada yang bisa menyamai kamu. Ya, I don't know, maybe something about the first di sana. Jadi mungkin ada kesan pertama yang dia terus terngiang-ngiang di situ dan mindset itu nggak bisa ngebuat dia melupakan kamu. That's all, oke? Okay? The Hermit. Oke, okay. Dan kamu mensupport dia, dukungan secara emosional, mungkin kamu selalu ada, mungkin anything, dukungan apapun di situ. Oke, okay? Kamu lebih dewasa, kamu support, kamu baik di situ. Kemudian aku dapat the Six of Wands. Oke, okay. Oke. Okay, jadi kalau aku bilang di sini juga, again, something mungkin kamu suka nonton konser, mungkin kamu suka nonton, mungkin kalian ada musik yang sama, atau mungkin kalian sering ke tempat mungkin kafe atau restoran and then memutar musik yang selalu mengingatkan dia akan kamu di situ. Jadi dia merasa bahwa cuman kamu yang selalu ada dan mengerti dia. Oke, okay? Dan di sini pun karena aku talking about the Six of Wands, something about ego, oke. Okay? Jadi pada saat, apalagi mungkin kamu yang memutuskan hubungan, misalnya di sana, oke. Okay? Pada saat dia sudah berkorban lebih, berjuang, egonya bisa terluka. Nah, semakin besar egonya, semakin dalam dia menyimpan rasa sakit itu, rasa gagal, failure di situ, dan itu sulit melepaskan. Karena aku dapat Six of Wands terhubung dengan ego. Ya, jadi pada saat itu kayak, ada perasaan tidak terima. Ya, bisa juga mungkin sebenarnya mungkin memang dia memutuskan hubungan, tapi dari dia sendiri emang nggak bisa melupakan setelahnya. Oke, the Six of Wands. Dia masih, ya, ada banyak hal selalu mengingatkan tentang kamu di sana. Kayak something ada connected, terhubung dengan kamu. Mungkin kamu dan dia masih satu circle pertemanan, satu circle pekerjaan. Jadi ya nggak bisa lupa, dia nggak bisa move on di situ. Oke, mungkin kalau kamu memang mau move on dari seseorang, ya kalau bisa benar-benar menghindari apa-apa yang terhubung dengan dia di situ. Jadi di sini pun The Six of Wands dan The Hermit, aku keingat ada kebiasaan yang tidak bisa dihilangkan. Jadi mungkin dulu tiap hari ketemu, tiap hari jalan bareng, kalau weekend pergi nonton bareng, kemudian tiap hari komunikasi di situ, kemudian kalau ada apa-apa, misalnya kamu ada apa-apa, kamu selalu telepon dia, jadi ada kayak ketergantungan, dia juga sama di situ. Di rutinitas atau daily habit, yaitu tiba-tiba hilang, itu kayak ngebuat dia kosong dan itu berat gitu. Kayak nah itu, jadi rutinitas yang dia selalu lewati dan butuh waktu lama ya ibaratnya. Apalagi mungkin itu rutinitas yang berkesan, ya jadi kayak berbagi kebiasaan bareng, berbagi hidup bareng di sini.
Tadi ya again like ada apa-apa chatting, ada apa-apa call, kemudian di sini tiap hari ketemu, kalau weekend rencana kemana, traveling bareng, some kind of that, and then kayak tiba-tiba hilang, itu bener-bener kehilangan. So that's why dia masih merindukan kamu, that's why dia tidak bisa move on dari itu. Oke, kayak ada banyak hal di sana. Tadi mungkin kalian suka pergi nonton konser bareng, atau mungkin musik favorit kalian sama, dan itu nggak bisa ngebuat dia melupakan kamu begitu aja. Oke? Kemudian adalah the fool. Kelihatan ya? Oke. Sorry, mungkin dia agak Oke, kalau aku bilang di sini, oke, ada perasaan dia belum siap secara emosional. Even mungkin the fool ini energinya kayak naif, impulsif. Mungkin pada saat kamu putus sama dia, dia sudah menemukan yang baru, dia sudah berpacaran kembali, atau dia sudah menikah, atau dia dealing dengan pasangan barunya. Belum tentu hatinya sama. Oke, the fool di sini. Jadi pada akhirnya mungkin dia belum siap emosional untuk move on. Ya, tadi mungkin dia masih belum bisa meregulasi emosinya, mungkin proses perpisahannya itu belum selesai secara emosional dan masih stuck di kamu karena ada ikatan emosional yang dalam, ada bonding. Ya, walaupun mungkin dia terlihat oke, dia terlihat baik di permukaan, dia terlihat ya biasa-biasa aja, tapi jika dia sudah terikat secara emosional dengan kamu, itu sulit untuk dilepaskan. Ada perasaan nyambung, ada perasaan komunikasi yang ada perasaan chemistry, komunikasinya oke di situ dan dia merasa kayak dia bisa menjadi dirinya sendiri, dia merasa kamu bisa menerima dia apa adanya dan itu tuh kayak nggak bisa terlupakan. Atau momen ada kebaikan yang kamu lakukan dengan dia dan kayak pada saat dia sakit kamu jagain dia, pada saat ini kamu berkorban untuk dia, pada saat ada ketulusan itu yang dia tidak bisa lakukan meskipun mungkin raganya berpindah, ibaratnya raganya itu tidak lagi bersamamu, tapi secara pikiran, secara emosional, secara hati, even secara spiritual dia masih terikat dengan kamu. There's something about you. Selalu kepikiran sama kamu, ya kenangannya terlalu kuat, kamu dulu selalu support dia dan tidak ada yang bisa seperti kamu di sini dan ibaratnya juga atau mungkin hubungan ini kalian berpisah secara mungkin kamu yang ghosting dia ya atau mungkin dia ghosting kamu vice versa ya tapi kayak tidak ada kejelasan. Nah kalau tidak ada closure dengan energi ghosting kita akan menciptakan ruang-ruang harapan palsu, ruang-ruang ekspektasi, ruang-ruang spekulasi dan asumsi. Nah itu yang akhirnya ngebuat oh bagaimana kalau seandainya dia kembali, bagaimana kalau seandainya kamu tiba-tiba hadir lagi, bagaimana seandainya kalau kita balikan. Jadi kayak itu yang ngebuat dia ya, hidup dalam pemikiran atau ilusi dia. Nah, that's why dia belum bisa move on dari kamu. Oke, ada momen-momen spesial, kebiasaan yang nggak bisa dihilangkan, mungkin merasa kamu the one, dia belum siap secara emosional, ada energi stalking, and that's all. Oke, so ya mungkin kamu oh iya ya bener ya. Oke, that's why. Kemudian the King of Swords. Oke, ya. Something about you, my lovely. Dari ada mungkin ada komunikasi ya mungkin ada komunikasi antara kamu dengan dia yang entah mungkin dulu dia merasa dia bisa menjadi dirinya sendiri, dia merasa telah melewati banyak hal, dia merasa banyak sharing dengan kamu. Jadi again kayak bonding, emotional bonding di situ. Oke, dan especially di sini there's something about kalau aku dapat energi the King of Swords di sini memang kamu selalu berada di pikirannya. Ya, sekuat apapun aku dapat kata-kata I'm trying to move on but I can't forget you. I bury myself in work to forget you. Kayak berusaha untuk kerja, mengalihkan perhatian untuk bisa melupakan kamu, tapi nggak bisa. Jadi emang pikirannya terpenuhi oleh hal-hal tentang kamu dan dihantui oleh kejadian-kejadian atau nostalgia di masa lalu. There's something about you. Ada mungkin sisi kedewasaan, kamu baik, kamu tulus, kamu peduli, kamu sayang. Ya, ada momen yang berkesan yang dia tidak bisa lupakan itu dengan kamu. Jadi apa ya? Merasa itu nggak bisa gitu loh. Kayak ada perasaan merindukan semua hal tentang kamu. Kayak mungkin bau parfum rambut kamu, mungkin suara kamu, mungkin senyuman kamu, mungkin apa ya kayak just semua terngiang-ngiang di situ dan momen yang
dia tidak bisa lupakan this itu. Oke, the Four of Swords. Ya, even mungkin kamu dan dia nggak kontak lama, ya again, mungkin di sini juga ada foto-foto yang masih dia simpan dan terus mengingatkan dia akan kamu. Dia nggak bisa menghapus foto itu, atau mungkin ada album kenangan. Jadi memori, kenangan yang tidak bisa terhapus begitu saja. Kenangannya terlalu dalam, kenangan itu membentuk emosional terlalu dalam, yang menciptakan spekulasi-spekulasi seandainya kalau aku menghubungi, apakah dia mau nggak ya balikan sama aku, kalau kita balikan lagi mungkin, nah itu tuh kayak asumsi-asumsi seperti itu, this itu malah mungkin seseorang berkumis, mungkin seseorang beralis tebal, take what is net, oke. The Three of Wands. Okay, so again mungkin ada internet, online, sosial media, atau mungkin di sini ada energi long distance. Mungkin kamu dan dia sering trip bareng, atau mungkin melakukan perjalanan bersama, traveling ya, atau mungkin pada saat dulu kamu sama dia kayak explore, mungkin kalian punya hobi yang sama, misalnya suka hiking, mendaki gunung, atau mungkin petualangan, atau anything di situ ya. Ada momen yang dia tidak bisa lewati begitu saja dengan kamu. Oke, the Ten of Cup ya, dan ada momen-momen bahagia mungkin pada saat camping bersama, mungkin pada saat ya momen-momen yang menciptakan emosional yang begitu bahagia di situ, atau ada mungkin momen kesedihan yang dia nggak bisa lupa di situ. Ada mungkin kata-kata kamu yang terlalu berkesan, atau mungkin apapun. Tapi aku lihat, yes, again, the Six of Cup ya, mungkin dia melihat, sering memandangi foto-foto kamu, dia merindukan semua hal tentang kamu, look at this, mungkin kalian punya hobi yang sama, dan Ace of Cup ya, kenapa dia masih belum bisa move on, karena cinta itu masih ada. Oke, kamu tak tergantikan, tidak ada yang bisa menyamai kamu, kenangan itu, emosional itu, dan apa ya, kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan terlalu berkesan dan tidak bisa dilupakan. Karena aku dapat cup, dia memang masih cinta sama kamu, perasaan itu masih sayang, ya walaupun dia berpura-pura, tapi tidak ada yang bisa menggantikan kamu. Oke, so let's see mungkin closure-nya apa ya, apa yang mungkin, oke, let's see. Oke, di sini aku dapat ya my ego. Jadi mungkin karena kamu juga pada saat dulu bersama dengan dia, atau mungkin setelah berpisah, jadi ada ego yang terluka di situ. Nah, ada yang ngerasa kayak dia nggak terima di situ. Mungkin dia nggak terima diputuskan, atau mungkin di sana dia nggak terima situasinya karena mungkin ada penyesalan, terus dia kegesek lagi egonya, dia benar-benar kehilangan di situ. Nah, kayak dia menyadari cintanya, oke. Okay? Again, mungkin sekarang dia memperbaiki dirinya, mungkin, atau mungkin still working on myself to be better. Kamu yang mensupport dia. Keadaan kamu merubah dia menjadi versi terbaik dirinya. Kamu nggak bisa merubah seseorang, tapi dengan kehadiran kamu membuat dia menyadari dia harus berubah lebih baik. Nah, momen-momen penting itu ngebuat dia nggak bisa melupakan itu. Oke? Okay? Ya, again, I play the victim. Mungkin di sana juga ada emosional, ya mungkin apa ya, ada sisi kalau mungkin ada situasi atau ada masalah, kamu yang selalu kasih dukungan, atau mungkin ada konflik yang juga kadang, misalnya kalau ini energi toxic ya, dan on off ya, itu ada sisi kayak itu mengikat ya. That's why mungkin kadang juga itu akhirnya mungkin ngebuat dia nggak bisa move on. Take it easy. Oke, kemudian di sana aku dapat I'm sorry, mungkin ada penyesalan, mungkin ada beban luka, ada beban rasa bersalah, ada beban penyesalan, ada beban kerinduan, kayak itu yang ngebuat dia makin gak bisa move on, terlebih dia masih mencintai kamu. Ya, apalagi misalnya kamu dealing dengan energi maskulin, pria di sana. Kayak mungkin kalau gampangnya kita melihat pria itu sosok yang kuat, yang bisa kayak move on begitu aja, udah putus dapetin cewek baru, tapi belum tentu. Oke, okay? Karena coping emosionalnya itu kalau aku bilang lebih mudah perempuan. Perempuan bisa kayak menangis, bercerita, mungkin dalam sebulan sampai 3 bulan baru bisa bener-bener lega. Tapi kalau pria mungkin dia langsung seminggu langsung putus, langsung dapetin cewek baru. Tapi sedihnya itu setelah 3 bulan setelahnya. Nah, itu telat di situ. Mungkin kamu bisa, ya kamu mungkin lebih paham. Oke, please. Ya mungkin kesabaran kamu, ketulusan kamu, kebaikan hati kamu, itu tuh nggak tergantikan. Oke, oke, di sini ya unblock you or me. Jadi mungkin di sini kamu juga, kenapa dia masih belum bisa move on dari kamu, mungkin kamu akhirnya memblok energi dia. Kamu udah mulai healing, kamu udah nggak ke-trigger, kamu pelan-pelan untuk meningkatkan vibrasi energi kamu, akhirnya kebalik nih, dia ke-trigger sama kamu di sana.
Okay, something like that. But to be honest, dia masih memiliki perasaan. Okay, I'm so sorry. Look at this. I'm sorry, I'm so sorry. Ada penyesalan di situ. Mungkin kamu juga ada koneksi spiritual, mungkin karmic, soulmate, twin flame. Okay, that's why. Dan ya dia hanya ingin bersama dengan kamu. Entah mungkin pada saat kamu bisa melihat versi terburuknya dia, mungkin pada saat dia lagi being vulnerable, dia mungkin kayak bisa menangis di hadapan kamu dan kamu yang memeluk dia, atau kamu bisa melihat sisi kelemahan dia menunjukkan itu ke kamu, and then pada saat dia kembali merasakan uh, perasaan yang sama atau mungkin ada momen yang sama ngebuat dia seperti itu, dia rindu pelukan itu. Oke, okay? I just want to hold you down forever. Dan ya pada saat dia kehilangan kamu, dia kehilangan dirinya sendiri, dia nggak tahu harus apa. Biasanya kamu ngingetin dia, ya simple aja, udah makan belum yang, atau mungkin nanti ada meeting, jangan lupa makan ya. It's simple sebenarnya, tapi itu tuh berkesan. Nah, momen itu nggak bisa dilupakan, dan mungkin pada saat dia dealing sama orang baru, itu selalu kata-kata itu terlalu mengingatkan dia akan kamu, atau orang baru sekarang tidak sama dengan kamu. Perhatian itu, ya again, egonya luar biasa, but and then mungkin dia rindu semua hal tentang kamu. Okay, so that's why. So yeah, okay, again, Gemini, Libra, Aquarius, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Okay, I hope you enjoy it. Thank you so much. Bye-bye, my lovely dear. See you on the next reading. Thank you, and have a nice day. Bye. Thank you.